Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anakku, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, setelah kita berdoa, kita masuk pelajaran 1. Mari belajar surat Al-Falaq. Nah, pada pelajaran 1 ini mari belajar surat Al-Falaq. Kita awali dengan membaca surat Al-Falaq, kemudian nanti sambil belajar tajwid dan makhorijul hurufnya ya anak-anak. Sebelum kita membaca surat Al-Falaq, kita renungkan anak-anak bahwa membaca Al-Quran bagi umat Islam merupakan ibadah ya anak-anak. Ibadah yang bernilai pahala. Nah, pahala membaca Al-Quran dihitung per huruf, bukan per kata atau per kalimat. Jadi kalau alif, lam, mim itu sudah 3 huruf. Nah, apabila kita membaca satu surat dalam Al-Quran berarti sudah mendapat beratus-ratus kebaikan anak-anak. Jadi ayo kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran secara rutin. Kita mulai dari sekarang, mulai dari sedikit secara berulang-ulang akan membuat kita terbiasa. Jangan sampai kita belajar Al-Quran waktu kecil kemudian nanti dewasanya sudah tidak membaca Al-Quran lagi, atau kita sudah malas untuk belajar Al-Quran. Jadi meskipun sudah bisa, kalau tidak dibiasakan membaca Al-Quran itu akhirnya bacaan Al-Qurannya itu sudah tidak bagus lagi. Jadi kalau dibiasakan itu enak nanti, jadi terbiasa. Bila sudah terbiasa maka kita akan menjadi ladang pahala yang tak terhingga buat kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, adalah kita harus belajar Al-Quran kemudian mengamalkan ajaran Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca surat Al-Falaq. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kemudian nanti dilanjut dengan tajwidnya ya anak-anak. Kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi
bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekarang kita baca satu-satu sambil kita menunjukkan hukum bacaan tajwidnya ya. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'u, au-nya itu dibaca panjang ya, itu namanya mad tabi'i. Ada wawu sukun didahului dengan dhamma, jadi itu mad tabi'i. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di situ juga ada bil falaq. Alif lamnya al-qamariyah, jadi dibaca bil falaq. Nah, birabbil falaq. Nah, di akhir itu ada huruf qaf yang mati, itu namanya qalqalah kubra. Nah, jadi qalqalah itu artinya memantul. Falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Min ada nun sukun bertemu dengan huruf shin ya. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Nah, dibaca samar, bukan min tapi samar. Samarnya bersiap-siap menuju huruf shin. Min syarri ma khalaq. Ma-nya panjang, itu mad tabi'i. Yang akhir sama, qalqalah kubra, khalaq. Sekarang ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min sya. Nah, di situ nun tadi sama dengan yang kedua, nun bertemu shin, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, dibaca samar. Wa min syarri nya panjang, ghasiqin, panjang itu mad tabi'i. Nah, kemudian ghasiqin i ada kasrotain bertemu dengan alif, itu idhar halki, dibaca jelas ghasiqin idza waqab. Nah, waqab qob itu adalah qalqalah lagi ya, qalqalah sukro. Jadi qalqalah itu apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal yang mati atau dimatikan. Nah, kalau ini memang ya di akhir kalimat ya, waqab. Nah, jadi qalqalah kubra. Sekarang ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min sya itu tadi sama, ikhfa hakiki. Syarrinna itu ada al syamsiyah ya, jadi langsung masuk, alnya tidak dibaca, alif lamnya langsung ke huruf nun. Syarrinna, syarrin nafasati. Nah, kalau membaca sa itu ujung lidahnya digigit. Sati ya, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, dalnya itu yang terakhir itu qalqalah kubra lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang kelima ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi sama, wa min sya, pokoknya itu ikhfa hakiki. Ha itu mad tabi'i panjang 2 harokat.
hasidin i. Nah itu juga ada kasrotain bertemu dengan alif, itu idhar halki. Hasidin i, idhar halki. Ida, nah idanya itu juga mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Ida hasad. Nah yang terakhir hasad itu qalqala, jadi dipantulkan hasad. Nah itu ya. Baik anak-anak, itu cara membaca surat Al-Alaq mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Kita ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan membaca surat Al-Falaq ini dengan baik dan benar. Nah, maka tugas anak-anak yaitu membuat video membaca surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Diperhatikan panjang pendeknya, makharijul hurufnya, dan diperhatikan hukum bacaan tajwidnya ya anak-anak. Misalnya nih di ayat 1 Qul a'u, nah u-nya harus panjangnya 2 ketuk. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qafnya yang terakhir itu harus dibaca qalqalah, harus dipantulkan. Min syarri ma khalaq. Nah ya, min sya. Nah itu ikhfanya juga samar ya. Min sya, syanya itu harus seperti orang ngesu pitik loh nak ya. Sya sya sh, gitu ya. Min sya, min syarri ma khalaq. Ma-nya panjang, ma khalaq. Nah, qafnya qalqalah lagi. Nah, dan seterusnya itu harus begitu tuh. Untuk membaca surat Al-Alaq, anak-anak sekali lagi membuat video ini membaca ya. Jadi di depannya harus ada Al-Qur'annya atau juz amanya atau buku-bukunya ini, sehingga tahu bacaannya. Jangan dihafal dulu. Ini perintahnya membaca. Jadi di hadapannya harus ada ayat yang terpampang. Nah, gitu anak-anak. Kalau sudah membuat video kemudian dikirimkan ke WA Pak Yani. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.